Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah klik video saya sebelumnya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat, keluarganya juga sehat, nggak kurang satu apapun. Sebelum saya mulai vlog saya hari ini, saya mau mengucapkan ikut berduka cita atas kejadian di Kanjuruhan di Kota Malang. Meskipun saya supporter yang jarang datang ke stadion, saya ikut merasakan kesedihan keluarga yang ditinggalkan, kesedihan warga Indonesia terutama. Kalau menurut saya ini bukan lagi tragedi sepak bola, tapi ini tragedi kemanusiaan. Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya, nggak akan kejadian lagi kejadian kayak gini, karena nggak ada sepak bola seharga nyawa manusia. Teman-teman, kita mulai aja vlognya hari ini. Jadi ada salah satu temen itu yang nanya ke saya, "Mas, saya udah ternak udah hampir 1,5 tahun, tapi kenapa saya itu nggak bertambah dombanya? Dombanya segitu-gitu aja, nggak bertambah juga nggak berkurang, jadi stuck di situ-situ aja asetnya." Nah, setelah saya pelajari, setelah saya tanyain detail, ternyata domba-domba yang dia pelihara ini dombanya majer, teman-teman. Jadi beberapa dari dombanya itu majer, beberapa lagi sisanya itu ternyata masih darah yang belum siap untuk beranak pinak atau kawin lah. Jadi kenapa kalau kita berternak itu kita harus fokus pada tujuan kita. Nah, teman saya ini salah satu beternak yang nggak fokus sama tujuannya. Jadi dia itu beternak karena dia melihat di YouTube, seneng ini segala macam, akhirnya beternak. Jadi dia lupa tujuannya beternak itu apa. Kalau tujuan teman-teman beternak itu bisnis, teman-teman harus perhatiin hitung-hitungannya. Teman-teman harus hitung untung ruginya. Berikut teman-teman harus secara cepat ngambil keputusan kalau misalnya ada salah satu strategi dari teman-teman itu nggak menguntungkan. Contohnya gimana? Teman saya ini tujuannya bisnis, beternak tujuannya bisnis untuk memenuhi kebutuhan. Tapi dia mengambil bakalannya itu berdasarkan emosi, berdasarkan bukan berdasarkan kalkulasi dengan benar, tapi berdasarkan emosi. Jadi dia ngambil babonan itu yang gemuk, yang darah, yang gemuk, yang bagus dari segi tampilan, dari segi ini pokoknya bagus lah, gemuk, gede, tinggi. Terus sisanya dia ngambil yang cempe-cempean yang masih lama untuk proses merawatnya. Jadi butuh waktu lama untuk dirawat supaya dia bisa kawin dan menghasilkan anak. Kebetulan dia breeding. Jadi teman-teman, kalau teman-teman beternak, teman-teman lupa bahwa sebenarnya domba dari teman-teman itu adalah produk dari teman-teman semuanya. Jadi sebagai produk, ya perlakukan produk itu layaknya produk gitu. Maksudnya gimana? Jangan terlalu mencintai produk itu secara berlebihan. Maksudnya saatnya dia memang tidak menghasilkan apa-apa, saatnya dia dirawat sudah tidak menghasilkan apa-apa, sudah mentok, ya segera jual. Jangan karena kita sayang sama produk itu, jangan karena kita
menyayangi produk itu. Jangan karena kita merasa produk itu udah kambing itu udah lama sama kita, jadi seolah-olah terjadi ikatan emosi. Jadi teman-teman mau jual sayang, teman-teman mau ganti yang lebih baik sayang. Saatnya jual teman-teman tahan, saatnya teman-teman tahan malah teman-teman jual. Jadi kapan teman-teman harus tahu kapan menahan itu barang dan kapan harus menjualnya. Maksudnya apa? Misal nih teman-teman punya domba. Domba itu jangan ke situ dulu. Kita ambil pas ngambil dulu lah, pas kita beli. Kalau teman-teman tujuannya breeding, saya saranin supaya lebih cepat untung, memang teman-teman beli bahan itu yang siap kawin. Paling tidak udah babon, jangan darah. Darah itu lama. Kadang-kadang ada juga yang majer. Terus udah gitu kadang-kadang kawin nggak segera jadi. Misalnya dia kawin jadi, biasanya anaknya 1. Nah itu menurut saya nggak keputusan yang tepat. Pilih betinaan itu yang setidaknya udah babon, udah pernah beranak. Jadi tujuannya kalau misalnya babon itu dia kalau beranak itu biasanya sudah 2. Terus biasanya dia juga kalau sekali kawin itu langsung jadi. Terus biasanya dia juga sudah punya naluri merawat anak itu lebih baik daripada daraan. Nah itu kenapa pemilihannya itu penting. Nah sudah teman-teman pilih, teman-teman bawa pulang, dirawat. Nah, misalnya kasih jeda selama misalnya 2 bulan, 3 bulan atau sebulan sekali teman-teman evaluasi. Kalau memang barang ini atau produk ini tidak menghasilkan keuntungan yang teman-teman mau, yang teman-teman pengen, ya menurut saya segera jual, segera ganti dengan produk baru yang lebih baik gitu. Jangan teman-teman karena dia udah teman-teman rawat lama, udah teman-teman rawat dari kapan tahu, jadi teman-teman merasa punya ikatan batin sama domba itu, akhirnya teman-teman sayang buat jual. Dan itu menurut saya yang saya bilang terlalu mencintai produk berlebihan. Dan mencintai produk yang berlebihan itu bunuh diri teman-teman. Nah kalau di domba utamanya domba jantan ya teman-teman. Domba jantan itu kalau saatnya jual, kalau misalnya teman-teman penggemukan loh ya, penggemukan itu domba jantan waktu terbaik buat jual itu sekitar 1,5 tahun setelah dia poel sepasang. Karena gimana teman-teman, kalau misalnya teman-teman paksa, teman-teman rawat misalnya dirawat misalnya 6 bulan lagi atau bahkan 1 tahun lagi sampai umurnya 2 tahun, 2,5 tahun, apalagi sampai 3 tahun, dia itu udah nggak berkembang teman-teman. Secara bobot dan secara keuntungan itu nggak nambah. Justru penambahan waktu yang teman-teman kasih buat merawat domba itu jadi sia-sia. Pakannya jalan terus, tapi penambahan yang dia berikan, penambahan keuntungan yang dia berikan ke teman-teman itu sudah nggak maksimal. Artinya kalau domba jantan itu umur setahun lebih sedikit, atau misalnya 15 bulan, 18 bulan, pokoknya setelah poel sepasang itu waktu terbaik teman-teman segera jual. Karena satu, harganya masih mahal, kedua, teman-teman juga nggak kelamaan nahan itu domba. Artinya kalau misalnya dia masuk bulan umur dia 9 bulan, berarti teman-teman ngerawat maksimal 6 bulan. Jadi kalau teman-teman paksa rawat itu domba terus menerus karena teman-teman pertimbangannya sayang, dombanya bagus, apalagi sampai teman-teman merasa punya ikatan batin sama itu domba, nanti pas dijual nangis, itu bukan pebisnis teman-teman. Itu peternak sejati. Dan dalam dunia bisnis, mencintai produk terlalu berlebihan itu bunuh diri teman-teman. Nah itu berlaku juga sama
babon. Babon yang teman-teman rawat. Kalau misalnya dia udah teman-teman rawat selama beberapa bulan, terus dia nggak menghasilkan keuntungan yang maksimal, sebaiknya ya segera ganti babon untuk mendapatkan keuntungan yang teman-teman cari gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya domba itu dia anaknya selalu satu, teman-teman tungguin, tetap dirawat, tetap ditungguin ya, karena dia secara genetisnya mungkin anaknya emang satu, ya tetap satu. Terus kalau misalnya dia sudah beranak misalnya lebih dari 7 kali sampai 8 kali, itu juga waktu terbaik teman-teman buat segera ganti, segera jual. Karena apa? Ketika teman-teman rawat lagi, ketika teman-teman dipelihara lagi, berharap misalnya anaknya mengeluarkan anak lagi, sebenarnya ya sah-sah saja, tapi teman-teman sebenarnya rugi. Satu, kualitas susunya udah nggak sebaik masa produktif. Terus keduanya, nanti ketika teman-teman jual terlalu tua, itu sudah nggak ada harganya, dan itu teman-teman rugi. Lebih baik kalau misalnya teman-teman dia udah menghasilkan anak selama 7 atau sampai 8 kali, sebaiknya ya segera ganti. Karena yang saya bilang tadi, hitungannya tetap bisnis to bisnis gitu. Terus gimana kalau domba ini ternyata misalnya udah pernah ngasilin anak yang bagus, anak yang banyak, terus dia anaknya bagus-bagus dan teman-teman rawat selama dari kecil, terus teman-teman sayang mau ngejual, ya itu jadi bumerang buat teman-teman. Karena apa? Ya nanti kalau misalnya teman-teman jual sampai tua, sampai misalnya dia tua, udah nggak ada tenaganya, bahkan udah nggak mampu berdiri, dah itu nggak ada harganya. Ada lagi kalau misalnya orang itu karena dia udah dirawat dari kecil, udah menghasilkan anak banyak, udah punya kenangan banyak, babonya ini nggak dijual sama dia, malah dia itu bilang, karena dia ini sudah menghasilkan banyak ke saya, domba ini nggak akan saya jual, jadi saya biarin mati di sini. Ya buat apa? Buat apa ditungguin mati di sini gitu loh? Mau nambah rugi lagi gitu? Ngapain gitu? Kalau misalnya dia udah ngasilin banyak, udah memberikan keuntungan banyak, ya memang sudah seharusnya. Kalau misalnya domba atau ternak dirawat, dia menghasilkan buat tuannya yang merawat, ya sudah seharusnya. Jadi nggak ada urusan relationship di sini, bener-bener murni karena bisnis gitu. Jadi kenapa beternak itu tetap harus punya hitungan bisnis? Karena beternak itu bukan apa ya teman-teman, bukan cuma hobi. Beternak itu ya nyari untung juga gitu. Kecuali teman-teman duitnya udah nggak berseri, teman-teman duitnya udah banyak, mau teman-teman misalnya beternak karena hobi, ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman beternak buat nyari keuntungan, ya teman-teman harus hitungannya bisnis to bisnis gitu. Jadi nggak ada istilahnya mencintai produk terlalu berlebihan, karena itu bunuh diri. Waktunya jual ya jual, waktunya tahan ya tahan. Jadi nggak ada relationship antara kita sebagai peternak sama domba yang kita rawat atau ternak yang kita rawat. Saatnya jual ya jual aja, saatnya ditahan ya tahan aja. Jadi itu menurut saya yang kesalahan teman saya yang cerita sama saya, karena dia mencintai produknya terlalu berlebihan. Jadi dia nggak tahu kapan saatnya mengganti produk ini dengan produk yang baru, kapan dia harus lepas produk ini karena tidak menghasilkan, dengan mengganti produk yang lebih baik. Karena sebenarnya menyuntik mati atau misalnya mengganti produk
itu dengan produk yang baru itu sebenarnya lazim teman-teman dilakukan perusahaan-perusahaan. Seperti halnya misalnya Honda menyuntik mati Honda Jazz seri lama dengan mengganti Honda City yang baru. Itu murni strategi bisnis gitu, karena dia tahu gitu lawan-lawannya itu udah cukup jalan, udah cukup lari terlalu jauh. Kalau dia nggak segera ngambil keputusan, kalau dia tetap mencintai produknya terlalu berlebihan, dia akan makin ketinggalan. Itu aja vlog saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ikutin saya di IG teman-teman dengan nama Raja Kaya Farm. TikToknya juga sama, Facebooknya sama. Jangan lupa subscribe channel ini juga biar berkembang, biar buat rujukan buat teman-teman semuanya. Ikutin saya juga teman-teman di Tokopedia dengan nama tokonya Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ketemu di video selanjutnya. Makasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.